warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinasina dari kelas 12 ATPA 2 akan menjelaskan tentang hama penyakit gulma dan cara pengendaliannya pada tanaman singkong. Hama tanaman singkong yang pertama adalah tunggu merah. Gejala serangan dengan terlihatnya spot atau bercak kuning sepanjang tulang daun pada daun-daun bawah dan tengah. Cara pengendaliannya adalah menanam varietas tahan. 2. Menyemprotkan air beberapa kali agar tungau larut tercuci dengan air. Yang ketiga, menanam seawal mungkin pada musim hujan. Hama yang kedua adalah kutu perisai. Gejala batang ubi kayu yang terserang kutu perisai, daunnya akan menunjukkan gejala kuning dan rontok. Cara pengendaliannya adalah menggunakan bibit yang bebas kutu perisai, memotong dan membakar bagian tanaman yang terinfeksi. Yang kedua, pada musim kemarau menggunakan insektisida Siternik dengan bahan aktif paration efektif untuk membunuh indigo. Hama penyakit tanaman singkong yang ketiga adalah kutu putih pembentuk spiral. Gejalanya, larva dan imago kutu putih menusuk dan menghisap cairan sel-sel daun, mengakibatkan sel-sel mengalami kematian atau nekrosis, dan menampakkan gejala berupa bercak keputihan pada permukaan daun. Cara pengendaliannya adalah 1. Untuk mencegah serangan kutu putih, stek yang ditanam sebaiknya diperlakukan dengan insektisida. 2. Bila populasi tinggi disemprot dengan insektisida dimetode atau Fethion 1,0 sampai 1,5 BB BA/L. Penyakit pada tanaman singkong yang pertama adalah bercak daun coklat (brown leaf spot). Gejala penyakit bercak daun terutama terjadi pada daun-daun di batang bagian bawah karena daun tua tersebut lebih rentan daripada daun-daun yang lebih muda. Cara pengendaliannya adalah menanam varietas tahan seperti Malang B, US-5, Hadira 4. 2. Mengatur jarak tanam agar tidak terlalu rapat untuk mengurangi kelembapan. 3. Penyemprotan dengan fungisida. Penyakit tanaman singkong yang kedua adalah antraknos. Gejalanya adalah penyakit antraknos terutama terdapat pada permukaan batang, tangkal, daun, dan daun. Cara pengendaliannya adalah 1. Menanam varietas atau klon ubi kayu yang tahan. 2. Gunakan bibit sehat dan mengurangi penggunaan bibit dari batang yang terinfeksi. Yang ketiga, mencelupkan stek ke dalam larutan fungisida sebelum ditanam. Yang keempat, tidak menanam pada saat masih banyak turun hujan. Penyakit tanaman singkong yang ketiga adalah busuk pangkal batang, akar, umbi. Gejalanya adalah jamur menginfeksi terutama pada bagian tanaman di dekat permukaan tanah meliputi pangkal batang, akar, daun, dan umbi. Cara pengendaliannya adalah 1. Menanam varietas yang tahan antara lain UJ-5, cecek hijau. Yang kedua, menggunakan bibit yang sehat. Yang ketiga, membakar akar atau umbi atau batang yang terinfeksi segera setelah panen. Yang keempat, memilih lokasi yang bebas sumber penyakit. Yang kelima, memperbaiki drainase dan guludan. Singkong yang pertama adalah Eleusin indica L. Garten. Gulma ini sering disebut dengan nama rombat belulang, cukut jambang, cukut carulang Sunda, suket lalungan, suket ululang Jawa. Cara pengendaliannya adalah penyemprotan dengan herbisida pratanam
keturunan urea seminggu sebelum dilakukan tanam ubi kayu. Yang kedua, cara menganesnya itu dilakukan penyiangan sebelum gulma ini membentuk biji. Cara ini agak sulit karena prakaryaannya dan pertumbuhannya cepat. Yang kedua, gulma yang kedua tanaman singkong adalah Clemo viscosa L. Gulma ini termasuk golongan gulma berdaun lebar, juga terkenal dengan nama daerah Mamang, enceng-enceng, boboan, dan tembeking. Cara pengendaliannya adalah: 1. Mencabut tanaman sebelum berbunga dan membentuk biji. Yang kedua, aplikasi herbisida tanam pada saat pengolahan tanah lebih efektif dibandingkan penyemprotan langsung pada gulma yang sudah tumbuh. Gulma yang ketiga pada tanaman singkong adalah Acheratum chonisoldes L. Gulma ini dikenal dengan nama pandutan, bepandutan, barukan, dan budusan. Cara pengendaliannya secara mekanis dengan mencabut gulma dan membakar. Pencabut sebaiknya dilakukan sebelum membentuk biji dan biji terbesar. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.